nih, mulainya agak telat. Dan maaf juga belum buka kamera karena agak masih berhalangan. Jadi sebelum kita mulai Zoom KKS Winner hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini, di mana kami dapat berkumpul di dalam Zoom meeting KKS Winner. Kami percaya Engkau akan menyampaikan pesan firman-Mu hari ini, dan biar firman yang Engkau berikan kepada kami dapat bertumbuh, berbuah, dan berakar dalam tujuan roh kami dan berlipat kali ganda. Biar Tuhan kami juga memberikan hikmat dan pengertian kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan biar kami dapat menerima firman-Mu dengan hati yang subur dan berkenan kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silahkan Kak Given. Salam semuanya. Shalom. Oke. Bentar, nyalain kamera dulu. Oke. Kenalin, nama aku Given Rusli, bisa dipanggil Kak Given. Kali ini aku mau sedikit memberikan kesaksian atau sharing nih tentang perjalananku masuk ke sebuah universitas di Semarang, yaitu Undip. Awalnya aku nggak banyak expect sih, karena masuk Undip tuh emang susah ya. Awalnya aku tuh mulai belajar waktu pendaftaran jalur rapot, yang dimana jalur rapot ini harus mengisikan rapot dari semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, sama semester 5, dimana tuh harus nilainya tuh naik ataupun konstan nggak apa-apa. Nah, apesnya angkatanku ini angkatan yang pertama kali TKA. TKA 2026 tuh angkatanku, dimana hanya dikasih waktu 1 bulan untuk ngejar materi-materi TKA yang dibahas. Ya, aku coba buat ngejar materi TKA yang banyak itu, di mana ada kayaknya 5 mapel. Yang pertama tuh 3 mapel wajib sama 2 mapel pilihan. Nah, 3 mapel wajib itu tuh ya udahlah, sudah bisa. Tapi yang mapel pilihan kayak yang aku pilih itu materinya banyak banget, di mana kayak biologi sama ekonomi. Nah, biologi ini hafalannya banyak banget, di mana kita harus bisa menguasai eh, ekosistem, tumbuh-tumbuhan, dan juga sel-sel lainnya. Itu cukup menguras tenaga dan juga waktu. Aku nih sekolah di SMA Kristen YSKI di Semarang situ. Aku sih siswa yang pada umumnya kayak main, belajar, nongkrong, ngopi. Tapi suatu saat aku sadar kalau udah kelas 12 nih harus serius, nggak bisa main terus. Waktu TKA mulai, pertama kali aku gugup ini bisa ngerjain apa enggak, soalnya belum ada pengalaman karena aku lulusan angkatan COVID. Yang pertama juga nggak ada ujian nasional, cuma ada tryout aja. Nah, di TKA itu ya udah ngerjain biasa, cap-cip-cup. Waktu keluar kaget, hasil TKA-nya tuh ada 3 istimewa, yaitu di bahasa Indonesia, biologi, sama ekonomi. Terus 2-nya tuh yang matematika sama bahasa Inggris itu baik. Nah, kalau misalnya hasil TKA-nya bagus, otomatis aku juga bisa ikut daftar yang jalur rapat atau jalur prestasi untuk masuk ke universitas. Aku coba daftar nih ke Undip yang pertanian dan juga UNS yang pertanian. Setelah aku daftar, kan ada pengumuman terima rapot tuh. Aku lihat nilaiku bagus, 89, pede kan. Terus hasil TKA-nya juga bagus, kayak ngerempehin, gampangin gitu, pasti keterima. Waktu hari H pengumuman, merah, terus kayak gagal, ketolak gitu. Galaunya tuh cuma untungnya sehari. Kayak ya udahlah, mungkin bukan rezekiku di situ. Terus aku langsung fokus untuk coba jalur lain, yaitu jalur SNBT atau jalur tes, di mana ada 7 matkul yang harus dikerjakan dan harus diselesaikan. Aku mulai fokus belajar selama sisa waktu 3 bulan, dari Senin sampai Minggu. Ya, yang paling bikin jenuh tuh ya
ngerjain tryout soal-soal kayak gitu, terus lama-lama juga burnout. Tapi aku ngakalinya kalau misalnya setelah ngerjain, tryout gitu aku kayak nyari makanan favorit atau, ngisi waktu luang dengan main game. Nah, itu tuh bikin capek banget teman-teman. Misalnya, udah ngejar berapa lama gitu, tapi hasilnya masih nihil. Setiap minggu tuh aku tryout dan skorku tuh nggak sampai 600 yang tak inginin sih. 600 minimal masuk Undip itu kalau SNPT, 650 itu yang aman. Kalau jurusanku waktu itu 620-an. Nah, waktu H-1 kayaknya, aku makin, ya udahlah aku pasrah aja sama Tuhan. Kalau misalnya jalanku di SNPT ya di SNPT, kalau enggak masih ada jalan lain seperti kata pepatah, ada 1000 jalan menuju Roma. Aku mulai coba untuk meraih Tuhan setiap malam. Terus nggak sengaja nih setiap aku nyekrol TikTok sama IG di Reels-nya itu keluar ayat yang berisi, Filipi 4 ayat 6 sampai 7 yang biasanya pada tahulah ini isinya. "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Nah, di suatu ketika tuh rasanya tuh langsung nggak ada tekanan gitu loh. Kayak, eee, yang tadinya takut, gagal, merasa kayak sia-sia, jadi pede, jadi, pasti bisa pasti bisa. Aku sebelum, daftar di jalur rapot dan juga jalur yang UTBK tes ini, aku sebelumnya juga udah pernah pakai foto udah pernah foto di depan gedung Undip, di depan gedung fakultasku sama pakai almetnya. Menurut itu kayak manifestasi atau aku pasti bisa masuk Undip aja. Misalnya teman-teman ada mau masuk di, SMP atau SMA favorit nih, bisa foto atau didoain dulu atau, menginjakkan dulu kayak tapak tilas gitu loh teman-teman, siapa tahu bisa masuk. Nah, H-1 kayaknya, H-1 waktu mau tes, malam-malam nih lagi fase tenang, aku asik-asik nge-scroll TikTok, malah ketemu ayat yang menurutku membekas nih kalau misalnya aku lagi baca keluar ayat ini. Yang ada di Matius 9 ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Di situ aku langsung sadar kalau waktu yang di rapot tes rapot itu aku kayak daftar daftar aja, terus gampangin, walaupun bukanya tuh juga ragu-ragu gak pasti, eee, kayak pasti keterima, tapi bukanya ragu-ragu kayak belum ada bukti iman yang bener gitu loh teman-teman. Nah, aku juga mau tekanin nih ayat peganganku waktu hari HUTBK itu di Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga iman jika tidak disertai perbuatan. Iman itu pada hakikatnya adalah mati. Buktinya aku tetap berusaha melalui belajar. Nah, untuk misalnya teman-teman mau masuk ke SMP, SMA maupun perguruan tinggi negeri atau yang favorit gitu, kalau bisa tetap berdoa dan juga usaha teman-teman kalau misalnya berdoa doang ya nggak ada usahanya, eee, kurang lah kalau misalnya berusaha juga tapi nggak berdoa ya misalnya udah berusaha 99% tapi Tuhan nggak ngasih 1%-nya ya juga nggak bisa keterima di yang kalian mau teman-teman. Terus ending-nya nih, sedikit kaget karena di salah satu mapel aku mendapatkan skor yang cukup tinggi di mana skorku waktu itu di pengetahuan kuantitatif itu sekitar 700-an yang di mana aku mengerjakannya model cap cip cup dan juga nggak terlalu pede dengan hitungan matematika seperti itu. Hasil akhirnya di, nilai totalnya kalau di rata-rata itu tuh nilai totalku tuh sekitar 600-an deh. Nggak terlalu tinggi, nggak terlalu jelek juga, tapi puji Tuhannya bisa masuk ke Undip di pilihan kedua tanpa ada drama-drama mandiri dan juga ketolak lagi.
Kesimpulan yang ingin aku sampaikan tuh kayak gini teman-teman, kalau misal kita udah gagal itu dunia tuh nggak hancur kok teman-teman, bisa juga kita coba hal baru yang misalnya ada jalan yang lain, terus ada cara yang lain gitu, nggak usah langsung galau teman-teman. Terus ada juga pembelajaran tentang, kalau misalnya menginginkan sesuatu kita harus berusaha, belajar, dan juga berdoa. Kayak nggak usah nyepelein dan juga gampang kayak gitu loh teman-teman. Takutnya udah pede, malah, gagal itu kan kayak nyes banget gitu kan. Mungkin teman-teman hari ini ada yang takut gagal, misalnya yang SMP kelas 9, SMA kelas 3, ada TKA, takut gagal hasilnya jelek, gitu, ya udahlah nggak usah dipikirin, mungkin masih ada cara yang lain untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus, seperti memperbagus nilainya di rapot atau mengejar yang tertinggal. Kalau misalnya aku mau ngomong nih, yang tak omongin ini dalam satu kalimat ini, berusahalah seolah semuanya bergantung padamu, tetapi berdoalah karena semuanya tetap bergantung pada Tuhan. Kalau misalnya udah berdoa terus, udah berusaha terus, itu pasti dimudahin Tuhan kok teman-teman. Misalnya udah mencoba hal yang terbaik, misalnya berusaha berusaha berdoa itu pasti ada tujuan yang bagus teman-teman. Sekian kesaksian dari saya masuk di Universitas Negeri di Semarang. Semoga kesaksian ini menjadi penguat teman-teman yang ingin tetap berpegang teguh dalam iman dan juga tidak mudah menyerah. Terima kasih. Terima kasih Kak Given. Nah, jadi dari kesaksiannya Kak Given nih, kita tuh bisa belajar, oh atau ada nih yang mau ada pertanyaan dulu, boleh nih sambil diketik, sambil kakak menyampaikan kesimpulannya yang kakak sendiri dapat nih. Kalau dari kesaksiannya Kak Given, kakak dapat kalau kita tuh nggak bisa cuman ngeroh-ngeroh doang, misalnya doa doang gitu. Tuhan aku mau nilai bagus, nggak bisa. Nyatanya kita tetap harus belajar semaksimal mungkin. Meskipun pada akhirnya kita harus serahkan kepada Tuhan nih. Jadi kita tetap harus berusaha 100% dalam melakukan usaha sebisa kita, tapi kita juga harus berserah kepada Tuhan 100%. Jadi keduanya iman dan perbuatan kita tuh harus berjalan berdampingan gitu. Nggak bisa beriman doang tapi kita nggak kerja apa-apa. Karena seperti tadi ayat yang disampaikan Kak Given nih, iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan kalau kita cuma berbuat doang tapi nggak beriman, sama aja kita tidak mengandalkan Tuhan. Nah, jadi di sini nih, apakah ada yang mau bertanya kepada Kak Given atau ada yang mau memberikan kesaksian lain, ada yang mau memberikan kesimpulan lain? Apakah ada? Boleh nih, silahkan. Kalau belum ada, oh, mari kita tutup Zoom hari ini di dalam doa. Yuk, lipat tangan tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah semua firman yang kami dengar dapat kami terima dan berbuat dan berakar dalam tubuh jiwa dan roh kami. Tuhan, biar kami mengandalkan Engkau 100% Tuhan, tapi biar juga kami berjuang Tuhan, kuatkanlah kami Tuhan, agar kami dapat menjalani hari-hari kami semaksimal mungkin. Biar penuhi kami dengan favor of God and man Tuhan, dan biar kasih dan anugerah-Mu terus menyertai kami sampai seumur hidup kami. Biar yang sakit disembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, dan yang kekurangan Engkau cukupkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Kak Given. Thank you. Thank you.
adalah terang dan keselamatanku. Pada siapa ku harus takut? Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal telah ku pinta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup.